Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang bertanya mengapa mukjizat Nabi Muhammad tidak sehebat nabi lain. Kepada nabi lain, Allah karuniakan bisa membelah lautan, ada yang bisa mendinginkan api, ada yang bisa berbicara dengan binatang, dan ada pula yang bisa menghidupkan orang mati. Al-Quran memanglah sebuah buku, tapi di dalamnya merupakan kalam atau kata-kata asli, original wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta bumi dan langit tanpa terkontaminasi. Tak ada satu hal pun yang mampu menambah atau mengurangi, apalagi mengubahnya. Al-Quran memanglah sebuah buku, tapi di setiap hurufnya memberikan pahala yang berlipat ganda, dapat menghapus dosa bagi para pembacanya, bahkan memberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang mendengarkannya. Betapa mulianya Al-Quran. Keaslian Al-Quran akan terus terjaga semenjak pertama kali diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad melalui malaikat Jibril hingga kelak di akhirat. Karena Al-Quran, Allah langsung yang menjaganya melalui kita para pembacanya dan para penghafal Al-Quran yang hidup turun-temurun hingga dunia ini berakhir. Al-Quran memanglah sebuah buku, tapi setiap hurufnya menggetarkan syaraf para pembacanya hingga mampu menyembuhkan penyakit lahir dan batin, bahkan mampu mencerdaskan para pembacanya. Al-Quran memanglah sebuah buku, tapi syafaatnya akan menjadi saksi dan penerang para pembacanya di alam kubur. Syafaatnya mampu menyelamatkan para pembacanya dari siksa api neraka dan menentukan di mana kedudukan kelak kita di dalam surga. Al-Quran memanglah sebuah buku, tapi dengan membacanya akan membuat Allah tersenyum, hingga Allah memudahkan menurunkan pertolongan atas seluruh permasalahan hidup umat manusia di dunia. Al-Quran memanglah sebuah buku, tapi dialah yang menjadi petunjuk hidup bagi kita kaum muslimin. Syafaat Al-Quran memberikan kebahagiaan, syafaat Al-Quran memberikan kemuliaan. Adakah mujizat lain yang sedahsyat sehebat Al-Quran? Tapi sangat disayangkan, informasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia menyebutkan bahwa lebih dari 30% penduduk muslim di Indonesia belum lancar membaca Al-Quran. Dan lebih dari 50% penduduk muslim di Indonesia bahkan masih buta huruf Al-Quran. Ini sangat ironis sekali, bukan? Untuk itu, perkenalkan saya Lia, di bawah naungan Ibu Pembaharu Institut Ibu Profesional Indonesia, menginisiasi sebuah gerakan yang insya Allah bisa menjadi bagian dari solusi masalah buta huruf Al-Quran di Indonesia. Gerakan kami bernama Gerakan Tasukur. Tasukur merupakan kependekan dari Berantas Buta Huruf Al-Quran, sebuah program belajar membaca dan memperbaiki bacaan Al-Quran secara online yang diharapkan kebermanfaatannya dapat menjangkau kaum muslimin lebih luas tanpa terkecuali. Jika melihat logo Tasukur, kita akan melihat warna merah marun yang melambangkan darah, warna putih melambangkan tulang, warna kuning emas melambangkan kemuliaan, lingkaran melambangkan keistiqomahan tanpa batas, huruf hijaiyah ta dan huruf abjad te melambangkan huruf Al-Quran dan terjemahannya. Jika logo tersebut diartikan akan menjadi sebuah ajakan, mari membaca Al-Quran dan mari pahami melalui terjemahannya. Amalkan dan istiqomah hingga mendarah daging dan membentuk tulang. Maka nantikan Allah akan menganugerahkan kemuliaan. Amin. Bersama dengan tim kami bersinergi menebar kebermanfaatan untuk menembus segala keterbatasan yang selama ini muncul menjadi halangan. Kami siap menjadi jalan ikhtiar belajar bagi para pelindu Al-Quran. Perkenalkan tim inti kami, para trainer yang berkompeten dalam ilmu tahsin Al-Quran. Ada Kak Najma, Kak Salsa, Teh Esta, Teh Ika, dan Teh Yuyu. Mereka yang akan menemani sahabat semua dalam menggali ilmu memperbaiki bacaan Al-Quranul Karim.
Kami menyelenggarakan kelas-kelas tahsin intensif online yang mempelajari hukum-hukum cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, sesuai tuntunan Rasulullah SAW yang diturunkan kepada para sahabat, kemudian diturunkan kepada para imam. Untuk itu, kami mengundang kaum muslimin dan muslimat yang merasa belum lancar membaca Al-Quran atau bahkan belum mengenal huruf hijaiyah. Cukup dari rumah saja, kita akan belajar mengenal dan belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita secara online dan dengan waktu yang dapat disesuaikan. Juga kami mengundang para asatiz muda, para fresh graduate, pondok-pondok pesantren, para tahsin entusias yang ingin mengamalkan ilmunya namun memiliki keterbatasan waktu. Mari bergabung bersama kami, mari berjuang, karena tugas kita masih panjang. Cukup dari rumah saja, mari bergabung bersama kami untuk membumikan Al-Quran di Nusantara. Silahkan kontak DM atau inbox media sosial Tasukur Indonesia. Semoga Allah melimpahkan hidayah dan rahmatnya bagi kita. Menuju Indonesia, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai pembawa kemuliaan dan tuntunan hidup, agar kita selamat di dunia dan akhirat. Sampai jumpa di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.